Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa man taba'a ila yaumil qiyamah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayuhal hadirin, ya ayuhal mu'minin, usyikum binafsi wa iya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimhu minna mutaqabbala. Ikhwatul iman, para ikhwan Riyasah Depok yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah di hari Rabu malam Kamis ini. Allah masih memberikan hidayah, petunjuk, Allah masih memberikan inayah, pertolongan kepada kita, sehingga dengan hidayah dan inayah semata dari Allah turunlah rahmat Allah kepada kita, sehingga dengan rahmat dari Allah kita bisa menunaikan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut pada malam hari ini menambah ilmu kita, menambah keberkahan hidup kita, dan menjadikan amal yang soleh kelak di hadapan orang pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang menuntut ilmu, sebenarnya bagi kita bukan lagi kewajiban. Karena kalau kita menjadikan menuntut ilmu hanya sebagai kewajiban, itu akan menjadi beban buat diri kita. Kenapa? Kalau kita nggak tuntut, yang wajib menjadi dosa. Assalamualaikum. Jadi jangan lagi taklim itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi jadikanlah taklim itu kebutuhan. Ini yang langka. Sebagaimana kita butuh makan dan minum. Gimana kalau kita nggak makan nggak minum kira-kira? Semaput ya. Sama halnya dengan ilmu. Kalau kita hanya menuntut sebagai menggugur kewajiban, sebatas itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menjadikan kebutuhan, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, akan menjadi ilmu buat kita. Itu bedanya ketika ilmu menjadi kebutuhan. Nah, sehingga kami yang seperti ini saja, setiap malam itu mesti baca satu bab. Gitu. Mesti ada buku di kamar. Boleh tanya sama istri kamu. Jadi kami selalu ada buku di kamar itu, satu bab kami baca baru tidur. Gitu. Kenapa? Karena kan ayat yang pertama turun kepada Nabi apa? Iqra. Kalau kita nggak banyak membaca, kita akan tertinggal. Inilah amanah iman kepada kita. Taklim itu bukan sekedar memenuhi amanat atau menggugurkan kewajiban kita terhadap umaro, tapi menjadikan kebutuhan buat ruh kita, buat hidup kita. Karena dengan taklim ini hidup kita lebih baik, menjadi semakin kenal kepada Allah, semakin kenal kepada Rasulullah, semakin kenal dengan syariat Islam kita. Mestinya itu. Nah, maka salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Fadailus Syahrir Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana yang sebelumnya Ustadz Nurhamid MA sudah menyampaikan kepada kita sedikit banyaknya tentang bulan
Rajab. Tapi kami akan lebih pertegas lagi. Kita akan buka seperti apa sih sebenarnya Rajab itu. Jadi kita nanti nggak lagi ikut-ikutan sesuatu yang tidak kita tahu ilmunya. Ya. Sehingga dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 36, sengaja kami gundurin. Kita tahu udah berpuluhan tahun, jadi mudah-mudahan udah ngerti yang gundul. Jangan gondrong mulu yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Zalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Nggak ada kan? Ya emang ngikutin aja, kita ikutin. Panjangan tadi. Ambis mana pengen itu ya? Ada. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi dalam Islam itu 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram. Oke, sebutkan namanya. Oke. Kalau disuruh tes satu-satu bersakit kepala kayaknya. Itu mandi awal mandi akhir apa itu? Hah? Mandi awal Jadi kalau kita orang Muslim mesti tahu, gitu. Malu kita. Kalau Januari sampai Desember kita ngelotok banget di kepala Ramadan ya, gitu. Tapi kalau Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah justru kita lupa. Nah, bukan dihafalin, sebenarnya diakrabin, gitu. Dan diakrabin gimana? Kalau bisa hari-hari kita menggunakan bilangan Hijriah. Gitu. Kan sudah ada kalendernya. Gitu. Nah, dalam hadis tadi mengatakan inna zaman qadistabara kahayati. Sesungguhnya zaman itu berputar. Dalam 1 tahun itu
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang bulan suci. Jadi antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan suci. Nah, maka dalam bahasa hadis salasun mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang disebut bulan haram. Nanti kita akan bahas. Itu. Maka di sini dijelaskan dalam hadisnya Bukhari nomor 5150, Imam Muslim menjelaskan. Jadi yang disebut mutawaliyatun yang bersambung itu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Kemudian yang keempat wa Rajab, mudarul ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak disebut Rajab Mudar, nanti kan jelaskan, yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Sehingga ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan turun ketika Hajjatul Wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haji perpisahan Rasulullah SAW. Maka Rasul khutbah di hadapan kaum muslimin. Dalam khutbahnya yang panjang Nabi menyampaikan, apa kata Nabi? Ayyauman haza, hari apakah ini? Nabi bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi sahabat walaupun tahu nggak berani jawab. Inilah ketawaduan para sahabat, karena ilmu itu adanya pertama di sisi Allah, yang kedua kepada Rasul, maka para sahabat mengembalikan itu. Sekalipun mereka tahu, maka yang lebih berhak menjawab pertanyaan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjelaskan alaysa yaumun nahr, bukankah hari ini adalah hari nahr, hari raya Idul Adha, yang disebut Adhahi, hari penyembelihan hewan kurban. Jadi haji wada pada itu. Kemudian Nabi bertanya lagi, ayu syahrun haza, bulan apakah ini? Maka sahabat kembali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Jadi Rasul kalau pengen melihat kemampuan para sahabat, menguji para sahabat, pasti Rasul tanya. Maka saya tanya satu-satu. Gitu. Kan kalau paling kudu gitu. Kalau jiting doang kan gak enak. Gitu. Maka kita nanti akan jawab. Gitu. Maka Nabi, para sahabat mengembalikan pertanyaan Nabi itu, Allah a'lamu wa rasul. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi, asyahru Dzulhijjah, ini adalah bulan Dzulhijjah, berarti masuk bulan haram, masuk bulan suci. Ayu baladin haza, negeri apakah ini? Kembali Rasul bertanya kepada para sahabat. Maka sahabat kembali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Bahkan sahabat menduga sebaiknya Rasul akan memberikan nama lain kepada negeri ini. Tapi Nabi menjawab, apa kata Nabi? Alaysatil baladah, bukankah ini negeri Makkah, negeri yang suci. Maka Nabi menegaskan, wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya hari ini darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, karena pada saat itu semua berkumpul kaum muslimin, karena disebut Hajatul Wada, karena setelah itu Rasulullah dijemput kematian oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini dikumpulkan para sahabat, semua kaum muslimin dijelaskan. Jadi ketika di hari Nahar, hari yang suci, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, kemudian pada bulan juga bulan suci, bulan Dzulhijjah, di tempat yang suci ini, Nabi ingin memberitahukan kepada kaum muslim, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, alaikum haramun, atas kalian diharamkan, artinya nggak boleh saling membunuh ketika sudah sesama Islam. Maka kita sangat miris kalau melihat ada orang Islam mengkafirkan sesama Islam. Nggak usah ngebunuh deh, mengkafirkan saja sudah nggak boleh dalam Islam. Apalagi merasa dirinya lebih baik. Karena dibatalkan dengan surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun.
ahabba an kariha, kata Nabi, baik kamu suka mau benci, kalau dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fa ikhwanukum fid din. Maka itu saudara kita dalam agama. Latar belakang gimana, dari negara mana, bahasanya apa, itu yang kita pahami. Jadi nggak ada yang lebih baik di sisi Allah kecuali orang bertakwa. Yang takwa itu yang tahu cuman kita dengan Allah. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Yang kita pakai ini semua aksesoris. Itu. Tapi hati kita yang tahu adalah Allah. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan innallaha la yanzuru ila aswarikum wa azmanikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah nggak pernah lihat bentuk rupa kamu dan harta benda kamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan itu. Itu yang masih kita pahami. Sehingga ketika itu Nabi menjelaskan kahormatin. Nah, jadi kahormatin yaumikum haza fi syahrikum haza wa baladikum haza. Sebagaimana keharaman, kesucian pada diri-diri kalian, darah-darah kalian kepada harta pada hari ini, pada bulan ini, juga negeri ini, kata Rasulullah. Jadi setelah itu seharusnya nggak ada lagi kaum muslimin saling membenci, apalagi saling menumpahkan darah. Tapi kita ingat Nabi ketika dalam kondisi sakit yang menyebabkan beliau sakaratul maut dan jemput kematian, beliau mengatakan akhashi ma khasyiyati ala ummati. Yang aku khawatirkan dan yang paling aku khawatirkan terhadap umatku setelah sepeninggalan aku, atau ketika Nabi sudah wafat, kalian satu dengan lainnya akan saling memenggal kepalanya masing-masing. Terjadi nggak? Terjadi. Bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Inilah yang disebut nubuah. Apa yang diketahui oleh Nabi di luar jangkauan manusia. Nah, Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Sehingga bulan haram ini, bulan suci ini, bulan yang mestinya menjadikan kita banyak beramal soleh. Padahal kitab Ataiful Ma'arif, Syekh Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun ketika kita berbuat dosa, akan dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dikatakan oleh Abu Bakar Al-Bakhi, yang dikatakan oleh Ustaz Hamid M.A. kemarin itu, yang menjelaskan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan kita menanam. Apa yang kita tanam? Amal perbuatan. Yang kita tanam itu dalam setiap hari kita, dalam setiap minggu kita, dalam setiap bulan kita adalah amal perbuatan. Mau itu amal yang soleh, mau itu amal yang salah. Itu yang kita tanam. Kemudian Syahrul Sya'ban, Syahrul Sakil Zar'i. Nah, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman. Maksudnya apa? Kalau kita sudah di bulan Rajab itu misalkan sholat malam, terusin tuh sholat malamnya. Kalau bisa tambahkan. Jangan cuma stuck. Kalau 2 rakaat, taikin. Jadi 4 rakaat, itu namanya nyirem. Itu supaya tanamannya tumbuh. Itu loh. Sholat malam yang biasanya nggak sholat malam tuh di Rajab gitu, maka naik tuh di bulan Sya'ban dia mulai sholat malam supaya apa? Masuk ke Ramadan dia udah nikmatin, nggak lagi merasa terbebani. Itu yang mesti kita paham. Baca Al-Quran, nah, kita bicara jujur. Kita di luar Ramadan sering nggak baca Al-Quran? Contoh gini, yang paling nikmat baca Al-Quran sebenarnya setiap selesai pulang sholat subuh dari masjid, sisakan waktu 15 menit aja baca Al-Quran. Itu sebulan bisa kita lakukan. Lihat apa yang Allah kasih buat kita. Silakan buktikan. Tapi konsisten ya, konsisten. Sama dengan halnya kalau kita sholat malam, sisakan waktu 5 menit. Setelah witir, terbanyak istighfar. Udah, baca istighfar aja. Nggak usah doa yang macam-macam, nggak usah minta yang aneh-aneh. Istighfar terbanyak. Wa mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Lihat, 1 bulan kita bisa rutin apa yang Allah kasih buat kita. Jadi kalau ibadah sama Allah tuh gitu. Nggak mungkin Allah nggak ngasih sesuatu kepada kita kalau sebulan kita sudah di bulan Sya'ban itu mulai nyurem tuh kita.
Yang tadinya baca Al-Quran cuman 1 lembar, taikin 2 lembar, 3 lembar. Syukur-syukur bisa satu juz. Jadi Ramadan udah nggak kaget. Ramadan sudah terbiasa, tidak terbebani lagi, menjadi kebiasaan. Sehingga ketika Ramadan berlalu, kita nggak menjadi hamba Ramadan, tapi kita menjadi hamba Allah. Ini yang dikehendaki dalam kitab Tauhidul Ma'arif. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kun ibadullah wa la takun ibadur Ramadan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Maksudnya apa? Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dengan siapapun, dia tetap beribadah kepada Allah. Jangan jadi hamba Ramadan yang kenal, yang dekat, yang akrab sama Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, nggak lagi baca Quran, nggak lagi sholat malam, nggak lagi sholat duha, nggak lagi sodako, gitu. Nggak lagi puasa. Bayangkan. Ujian kita kan di situ. Bedanya kita dengan para sahabat, itu 6 bulan sebelum Ramadan, sahabat itu udah berdoa kepada Allah, gitu ya, supaya usianya, umurnya disampaikan bertemu dengan bulan. Ini sering kami sampaikan, karena kami itu orang yang paling sering mencatat. Kalau sudah mulai dari Jumadil awal, Jumadil akhir, masuk ke Rajab, Sya'ban, ini orang banyak dijemput kematian. Tadi di tempat kami, kemarin malah, 3 pengumuman, pagi, siang, sore, barusan mau berangkat, ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi jangan pede, saya bakal ketemu Ramadan, jangan pede. Sahabat aja yang lebih alim, sahabat yang lebih berilmu, yang lebih dekat kepada Allah, 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta sama Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallimhu minni mutaqabbal. Ya Allah, hadirkanlah, datangkanlah Ramadan kepadaku. Dan ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan, datangkanlah Ramadan di tengah-tengah aku, dan terima amal ibadahku ketika memasuki bulan Ramadan. Ini riwayat Imam At-Tabrani, yang hadisnya Hasan, nomor hadis 2007. Nah, jadi kalau hadis yang menjelaskan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna ila Ramadan, hati-hati. Ini hadisnya mungkar. Di dalam kitab Bid'atul Hauliyah, bid'ah dalam 1 tahun, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwajiri menjelaskan di bulan keutamaan bulan Rajab. Dan ini doanya masyhur di kalangan kita. Bahkan ustadz-ustadz kita itu masih banyak menyampaikan tentang itu. Nah, kalau dalam kitab Tauhidul Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis dhaif. Tapi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwajiri dengan rincian khutbah yang begitu panjang, bahkan Imam Bukhari mengatakan hadza hadisul munkar. Ini adalah hadis munkar. Jadi kalau masih mengamalkan Allahumma barik lana fi Rajab, itu kuno. Itu berarti dia masih belum bertambah ilmunya. Itu kurang bergaulan. Nah, kita masuk. Inilah makanya salah satu tabi'in yang bernama Khalid bin Mad'an menjelaskan kepada kita, kalau bulan-bulan suci itu, bulan-bulan haram itu adalah bulan kita mesti pastabikul khairat. Nah, dia berkata, iza putiha li ahadikum babal khair, apabila telah dibukakan kepada salah seorang kamu pintu-pintu kebaikan, fayasri'u ilaihi, maka bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Artinya jangan disia-siakan. Karena kalau sudah berlalu bulan suci Rajab, kita nggak bisa balik lagi. Sekarang tanggal berapa? 20. Berarti tinggal seminggu lagi. Tinggal tanggal 22 ya. Berarti tinggal seminggu lagi. Gitu. Nah, ada yang puasa ya Ayyamul Bid kemarin? Ada yang puasa Senin Kamis? Lewat semua ya, alhamdulillah itu. Puasa ini. Itu. Nah, Ibrahim menjelaskan subhanallah, ini penjelasan beliau begitu biasa. Fa'inahu la yadri hatta yughlaqu anhu. Sehingga salah seorang kalian nggak tahu, tiba-tiba pintu kebaikan itu Allah tutup. Mas kita kalau sudah berlalu Rajab selesai, Allah tutup pintu kebaikan. Karena bulan Sya'ban itu disebut syahrul yaghfulun nas,
bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia itu bulan Sya'ban. Yang harusnya Sya'ban itu kita mulai nyerem tadi kan gitu. Artinya mulai peningkatan ibadah tuh gitu. Tapi kebalikan kita coba lihat nanti gitu. Nah ini jadi dikasih persiapan sampai Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah saja istri Nabi nih. Aisyah kan istri Nabi tuh, paling dekat dengan Nabi, tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Beliau saja mengkodok puasa Ramadan, tidaklah beliau kodok kecuali di bulan Sya'ban. Itu Aisyah. Apa? Persiapan untuk sudah terbiasa puasa ketika masuk bulan Ramadan. Dan biasanya kalau orang puasa itu nggak mungkin berbuat dosa dan maksiat, betul nggak? Dilatih gitu. Dilatih dari situ. Kalau kita nggak ngelatih dari bulan Rajab, jadi Rajab itu nggak ada puasa khusus, tapi yang ada puasa ayam ubid, yang ada puasa Senin Kamis, yang ada puasa Daud alaihissalam. Jadi nggak boleh mengkhususkan, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa bulan Rajab, hari pertamanya, hari keduanya, ketiganya dengan kelebihan begini hadisnya palsu semua. Hadisnya maudhu, hadisnya nggak datang dari Nabi. Kalau kata bahasa Adi Hidayat, di hadis palsu aja nggak ada. Gitu. Coba bayangkan aja, di hadis palsu aja dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi yang menulis itu nggak ada. Inilah kreatifnya orang Indonesia. Ya, ngibulin kalau masih keburu enak. Salam pahami baik-baik. Nah, sehingga Rajab itu ada memiliki nama yang begitu banyak. Gitu. Jadi ada beberapa bulan dalam Islam, Ramadan termasuk bulan yang namanya banyak. Nah, Rajab ini pun termasuk memiliki nama paling banyak. Yang pertama disebut Rajab, wa kanal qamaru yusabbihu fil jahiliyah. Karena bulan Rajab itu adalah bulan di mana sudah diagungkan, dimuliakan pada masa jahiliyah. Atau dari dulu sebelum Rasul datang, bagi orang-orang pada saat itu Rajab udah menjadi bulan yang mesti dimuliakan, diagungkan. Maka saat itu ada Atirah, ada Farah, itu menyembelih onta ketika dia punya anak onta pertama, onta itu lahir, anak onta itu disembelih. Supaya apa? Nanti onta berikutnya lahir lebih banyak. Itu Farah namanya. Sedangkan Atirah adalah menyembelihkan kambing. Anak kambing pertama yang lahir disembelih, kemudian darahnya dikucurkan kepada berhala. Itu sudah ada pengagungan bulan Rajab pada masa jahiliyah, artinya sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi datang. Yang kedua disebut Al-Asham. Lam takun hunaka harbun fi zalika ash-shahr. Jadi pada bulan ini, bulan Rajab disebut Al-Asham karena pada bulan itu tidak ada peperangan. Bihaitsu la tasma' sautul aslihatun. Tidak terdengar oleh kita suara-suara senjata, au sautul ladzi yatlibuna mas'adah. Juga suara-suara orang berteriak minta tolong. Jadi saat itu adalah kesunyian yang terjadi. Damai. Makanya pada masa jahiliyah dulu, kalau sudah masuk bulan Rajab nggak ada perang. Semua masukin pedang ke sarungnya, senjata ke tempatnya, jadi nggak lagi ngasah-ngasah. Gitu. Jadi mereka sangat menghormati, sangat memuliakan bulan yang diharamkan, yang disucikan pada masa itu. Gitu. Sehingga terjadilah ketika Rasulullah SAW mengutus utusan 7 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy al-Asadi untuk mengintai 4 orang kafir Quraisy yang baru pulang berdagang. Yang akhirnya salah satu dari 4 orang itu terbunuh, itu Ibnu Hadrami, Amr bin Ibnu al-Hadrami terbunuh, yang 2 tertawan, yang lolos 1 Nawfal bin Abdullah. Nah, yang lolos ini mengadukanlah kepada kafir Quraisy kalau Muhammad dan pasukannya membunuh orang kafir Quraisy di bulan haram. Kalau pada saat itu Abdullah bin Jahsy yakin mereka melakukannya di Jumadil akhir. Tetapi menurut orang-orang kafir, dia melakukannya, kaum muslimin membunuhnya itu di awal daripada bulan Rajab. Nah, turunlah surat Al-Baqarah 217. Yas'alunaka anil syahril haram qitalin fihi qul fihima ismun kabir. Gitu. Jadi
mereka orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Muhammad tentang membunuh di bulan suci. Katakanlah sesungguhnya membunuh di bulan suci itu dosanya sangat besar. Awalnya mereka sahabat agak kaget dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tapi ayat selanjutnya menjelaskan, tetapi menahan orang untuk beribadah ke Masjidil Haram, mengusir mereka dari tempat tinggalnya, dosanya lebih besar daripada melakukan pembunuhan. Nah, baru tenang para sahabat. Inilah sebab turunnya ayat tadi. Maka kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka nggak berani menumpahkan darah, nggak berani mengangkat senjata karena sudah ada dari zaman dahulu peraturan itu. Dan ini mereka taatin. Coba. Ini, makanya kalau kita mestinya di bulan itu nggak lagi melakukan dosa. Lo orang jahiliyah yang nggak punya agama aja pada masa itu, nggak ngerti tentang Tuhan aja, berani tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Lo kita ada kitab sucinya, ada hadisnya, ada orang yang mengajarkan kepada kita, tapi masih berani melakukan perbuatan dosa. Pada kita lebih hina, lebih rendah, lebih jelek daripada orang jahiliyah. Yang ketiga disebut al-ashab. Qala kuffar Makkah tanzilun ni'matu fi syahri kama tasqad. Kenapa disebut bulan al-ashab? Karena orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy berkata, diturunkan nikmat pada bulan Rajab itu sebagaimana dituangkannya air dari langit. Artinya nikmat itu deras datang. Maksudnya apa? Keamanan dia dapatin, ketenangan dia dapatin, kenyamanan dia dapatin. Mau kemana aja, mau melakukan apa saja aman. Karena tidak ada peperangan, tidak boleh saling membunuh. Jadi mereka merasakan nikmat yang paling nikmat pada saat itu adalah ketika tidak adanya peperangan. Karena pada masa jahiliyah perang antar suku itu, antar kabilah udah biasa. Itu sudah hal yang nggak aneh. Maka ketika terjadi gencatan senjata atau tidak ada peperangan, terasa sangat luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qur'an, Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum. Dialah Allah yang memberikan makan kepada kita dari rasa lapar dan memberikan rasa aman kepada kita dari rasa takut. Maka pada saat itu mereka sangat bersyukur karena tidak ada pembunuhan, pertumpahan darah, juga tidak ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti biasanya karena saat itu mereka menghormati bulan haram. Kemudian yang keempat, bulan Ar-Rajab. Inna syaitana rajana fi dzalika as-suhr. Karena sesungguhnya setan pada bulan Rajab itu dirajam oleh Allah. Maka disebut bulan Rajab. Itu dimana pada saat itu menurut mereka orang-orang jahiliyah, karena sunyi, tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan, setan terkunci, dan saat itu setan dirajam oleh Allah. Itu menurut mereka. Maka dijelaskan dalam kitab Bid'atul Khawliyah oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwajiri. Kemudian yang kelima, Al-Hurum. Laqad bala syarifahu fi makanahu fitratin tawidah. Sungguh telah Allah tetapkan bulan haram itu sebagai bulan hurum, bulan Rajab itu sebagai bulan haram, karena pada saat itu kesuciannya sudah terjaga sejak lama. Kemudian yang keenam, al-muqim wal karamatu zalika syuhru baqiyatun la tumha. Kehormatan, kemuliaan pada bulan haram tersebut, pada bulan Rajab tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan tidak dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai sekarang masih tetap dianggap bulan suci. Karena kita tahunya bulan suci cuma Ramadan, ya kan? Artinya ada Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Nah, maka ketika bulan Rajab ini kesuciannya sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan tidak dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk ayat yang menjelaskan tentang kesucian bulan Rajab. Kemudian yang ketujuh, al-mu'alla lahu makanahu aliyatun baina ashhuril ukhra.
bulan Rajab adalah bulan yang memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Dianggap kedudukan tinggi karena dari zaman dahulu pun mereka sudah menghormati, sudah memuliakan, sudah mengagungkan, sudah menjaga kesuciannya, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kekejaman. Itu, dan benar-benar mereka begitu sangat mengagungkan bulan itu. Kemudian ke-8, Munashirul Asyimah. Jadi bulan Rajab itu kadang disebut Munashirul Asyimah. Apa itu? Madharatun li junubi wa akhta'il ibad. Bulan di mana Allah mensucikan, membersihkan dosa-dosa seorang hamba dan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Maka perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun. Jadi bedakan, tingkatkan. Kalau bulan-bulan biasa mungkin kita selesai sholat, istighfar, atau mungkin sehari tinggal sampai 100 atau 70 kali. Maka di bulan Rajab tingkatkan. Supaya nanti bulan Sya'ban lebih giat lagi, bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini keinginan kita. Kemudian ke-9, Munashirul ala waqfu jami'il hurub. Di mana pada bulan Rajab itu terhentilah semua jenis peperangan. Mau antar suku, antar kabilah, atau antar negeri, semuanya terhenti. Itu, inilah saking luar biasanya bulan-bulan di bulan haram. Ya. Termasuk kemarin tuh kejahatan senjata di Gaza, subhanallah, terjadi pun di bulan Rajab. Saudara mereka mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa sucinya bulan Rajab, sehingga mereka pun takut mendapatkan balasan yang mengerikan dari Allah. Sebagaimana perkataan Donald Trump kan, yang ketika dia berkata kalau tahanan itu nggak dikeluarkan, dibebaskan sebelum aku masuk ke Gedung Putih, maka aku akan jadikan Gaza seperti neraka. Sekarang yang lalu jadikan tempat tinggal mereka neraka. Bahkan yang dijadikan tempat yang terbaik bagi negerinya. Los Angeles itu tempat berbagai macam surganya dunia orang-orang itu. Tempat perjudian, fashion, model, artis-artis Hollywood, perumahan-perumahan megah, perekonomian, habis semua. Itu dikatakan dalam surah Yasin, innama iza amru sayyan aliyakulakum fayakun. Dan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia pada saat itu. Yang ke-10, nama lain Rajab al-Mubri'u li'anau kana fi awfaril jahiliyah lam takun harbi summa ta'amanu min tughyanin wal anfi. Karena sesungguhnya pada bulan Rajab itu sudah tercatat dari sejak masa jahiliyah tidak ada peperangan. Dan kemudian yang terjadi adalah keamanan. Itu, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kekerasan di antara sesamanya. Ini menurut Dr. Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwajir. Kemudian yang ke-11, Al-Muqashqish. Ma'urun muta'asyidul dini. Bulan di mana orang-orang jahiliyah dulu fanatik dengan agamanya. Wah. Fanatik di sini maksudnya mereka sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Tuhan mereka. Makanya ada atirah tuh, membeli kambing, dia kasih darahnya ke berhalanya. Dan ini nggak setiap bulan, mereka lakukan hanya kepada bulan-bulan suci. Karena mereka menganggap kalau menyembelih hewan pada bulan suci itu akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana kita dalam 1 tahun menyembelih hewan kurban. Dan mereka itu kalau bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pasti menyembelih hewan. Apakah itu domba, kambing, termasuk onta. Maka onta disebut para, sedangkan kambing domba disebut atirah. Atirah itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk mengagungkan bulan Rajab dan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Kemudian ke-12, al-atirah. Yuzabbihuna ma'iza bikri wa yusamma rajaban. Nah, ini sering kita kenal. Itu mereka menyembelih anak ekor kambing yang mereka sebut dengan rojaban. Nah, orang kita sering nih rojaban ini. Sedangkan rojaban itu adalah budaya jahiliyah. Kemudian yang ke-13, Rajab Mudar. Nah, mansubu ila Mudar ibn Nizar
bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Jadi disebut Rajab Mudhar itu dinasabkan, didudukan kepada Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim bin Ismail. Jadi keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Nah, Nizar ini punya anak 4. Yang pertama Mudhar, yang kedua Rabi'ah, yang ketiga Iyad, yang keempat Ammar. Nah, dari ketiga 4 anaknya ini, yang 2 mengakui Rajab itu bulan mereka. Pertama Mudhar, tapi yang diakui dalam Islam oleh Nabi adalah Rajab Mudhar. Karena kaum inilah kaum yang pertama kali memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Nah, kalau Rabi'ah, dia mengganti, mengagungkannya bukan di bulan Rajab, tapi bulan Ramadan. Maka dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah anak keturunan masih kakeknya yang urutan ke-17 kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masih satu klan dengan Nabi. Gitu ya. Hanya urutan ke-17 dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan orang biasa. Mereka adalah 2 suku yang paling disegani di Jazirah Arab, Mudhar dan Rabi'ah. Suku yang paling besar, punya klan yang berkuasa pada masa itu, sehingga mereka disegani oleh orang-orang pada saat itu. Ada Bani Qais yang disebut, yang kedua Bani Khandib yang disebut orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu. Jadi kalau Bani Qais itu orang-orang Madinah, nanti tumbuhnya di sana. Kalau Ammar itu di Yaman. Nah, kalau Bani Khandib itu yang tumbuh besar di Makkah, disebut dengan suku Quraisy itu. Maka dalam ayat At-Taubah 36, Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? La tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, dan jangan kamu mencederai pada bulan-bulan suci, bulan haram. Ibnu Katsir menjelaskan pada jilid keempat halaman 36 bagaimana ketika menjelaskan tentang jangan menganiaya diri kamu di bulan-bulan suci, maksudnya jangan berbuat dosa. Sebisa mungkin sekecil apapun dosa itu nggak kita lakukan. Kenapa? Karena balasannya lebih berat dibandingkan bulan-bulan lain. Tapi bukan berarti bulan lain boleh bikin dosa, bukan. Maksudnya jangan sampai kita berbuat dosa. Makanya kalimatnya fala tatlimu fihinna anfusakum. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bulan Rajab itu sum minal haram watruk, kata Nabi. Puasalah kalian di bulan-bulan suci, kemudian tinggalkan. Jadi puasa di sini puasa sunnah, dan Nabi mengulangnya 3 kali. Karena ada seorang sahabat Al-Bahili datang kepada Rasul di manfaat puasa. Ketika datang kepada Rasul, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dijawab oleh Nabi. Nabi pernah bertemu dengan sahabat ini setahun sebelumnya. Dan Nabi melihat sahabat itu pada saat itu dalam kondisi fisik yang tidak menarik. Tapi ketika datang kepada Nabi dalam kondisi wajah yang tampan, bersih, gemuk, sehat. Maka Nabi tanya, siapa kamu? Aku Al-Bahili ya Rasulullah, yang bertemu dengan engkau setahun yang lalu. Nabi ingat orang itu pada saat itu dalam kondisi yang tidak seperti sekarang. Maka Nabi tanya, apa yang engkau kerjakan? Aku banyak berpuasa sunnah ya Rasulullah, terutama di bulan-bulan suci. Maka turunlah perintah ini kepada para sahabat dari Rasulullah SAW. Sum, gitu. Minal haram watruk, berpuasalah kamu di bulan haram, dan tinggalkan, maksudnya perbanyak puasa sunnah di bulan haram, bulan-bulan suci, dan tinggalkan, artinya enggak langsung 1 bulan penuh. Karena Nabi nggak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Gitu. Artinya apa? Di bulan-bulan suci itu kita diperintahkan sama Nabi untuk memperbanyak puasa sunnah tadi. Makanya ada Ayyamul Bid. Pilihan itu enak dalam Islam. Ayyamul Bid itu 3 hari kita puasa, pahalanya sama dengan satu bulan.
Itu yang paling mudah sebenarnya. 13, 14, 15. Dan pahalanya seperti puasa 1 bulan. Kalau setiap bulan kita 3 hari puasa, seperti kayak mudahar, seperti puasa sepanjang maksudnya itu. Kalau udah bisa itu tingkatkan Senin Kamis. Jadi kita kalau nggak puasa sunnah susah. Ada di sini yang melanggengkan puasa sunnah? Iya. Kemudian Nabi menjelaskan inna kunna natiratin atiratin fil jahiliyah rajaba fama ta'muruna. Ya Rasulullah, dulu kami ketika masa jahiliyah sering melakukan atirah. Atirah itu menyembelih anak kambing. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala idbahu fi ayyi syahrin. Sembelilah oleh kamu hewan itu di bulan apa saja. Nah, jadi Nabi nggak mau mengkhususkan. Gitu. Jadi kalau pengen menyembelih hewan kurban silakan kapan saja. Iya, punya rezeki beli kambing, potong, silakan panggil iwan-iwan. Gitu, ngadain acara bahkan syukuran silakan, nggak dilarang. Itu namanya tahadus bini mah. Tapi kalau mengkhususkan secara atirah itu adalah budaya jahiliyah. Makanya Islam datang menghilangkan budaya-budaya kebiasaan orang jahiliyah. Jangan kita hidupkan lagi. Makanya Ibnu Rajab mengatakan dulu ketika masa jahiliyah, orang jahiliyah itu begitu mengagungkan bulan-bulan suci. Tapi ketika Nabi datang, Islam datang, kami meninggalkan. Gitu. Jadi jangan dibalik. Malah kita langgengkan, malah kita teruskan. Nah, ini nggak ada contohnya. Nanti kami jelaskan amalan-amalan bid'ah dalam bulan Rajab. Kana wajirullahu azza wa jalla. Kemudian lakukanlah amalan-amalan kebaikan di bulan-bulan suci, bulan Rajab. Wa'ad imu, dan berikanlah makan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan. Sahabat itu kalau masuk bulan Rajab, subhanallah, tadi amal solehnya meningkat dan mereka memasak itu lebih dari biasanya dan mereka bagi kepada kepada saudara-saudara sama muslim. Nah, ini yang mestinya kita hidupin, ini mestinya kita lakukan. Selain amal soleh, kalau kita punya rezeki lebih, bagi tetangga-tetangga kita. Makan gratis. Itu. Kan Nabi udah bilang, mana kasot sedekahun nggak akan pernah kurang harta yang disedekahkan. Kami kemarin beri rumah baru dapat tuh 2 karung isinya 40 karung beras, ukuran 3 kilo dari murid buat bagi-bagi tetangga. Gitu. Itu dalam waktu 2 bulan sekali datang tuh. Gitu. Kita kasihin. Gitu. Dan nggak pernah kurang. Gitu. Malah nambah terus dia. Gitu. Dan rezekinya tambah terus. Ini. Jadi kalau main logika sama Allah, matematika sama Allah, nggak akan masuk ke kita. Cuman kan dalam surah Al-Isra, innal insana katsura, kan gitu. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang kikir. Karena kata Allah, ma yabkhal fa inna ma yabkhalu 'ala nafsi. Siapa yang kikir, maka itu kikir untuk diri sendiri. Pernah datang orang ke rumah, pinjam uang. Jumlah pinjamnya sih nggak banyak, 100. Dan saya bilang, jangan minjem lah, pakai aja. Ntar minjem jadi kita musuhan. Jadi ntar bohong mulu, jadi dosa juga. Saya jadi ntar timbul rasa nggak enak, mana lagi nggak bisa, udah pakai aja. Nggak usah mikirin gantinya. Oh, yang ngarah kan perempuan, istri. Orang makin dikasih, udah biarin aja. Jadi nggak usah kita itu nggak. Nah, seminggu dia nggak bayar, tapi dapat job hari Minggu, balasan dari Allah 10 kali lipat, diganti sama Allah, kita keluar 100, balik berapa? Ini kan dalam hadis dikatakan man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasalahu anhu kuraba min kurabil akhirah. Siapa yang membantu kesulitan saudara sama muslim dari urusan dunianya, maka akan Allah mudahkan, lapangkan dalam urusan akhiratnya. Permasalahannya sampai nggak di kita seperti itu. Bahkan kalau yang sering minjem ke rumah dan ngomong orang-orang kaya kan, yang punya mobil, yang rumahnya bagus-bagus, kadang kita mikir kok bisa ini. Gitu. Akhirnya nggak dibalik-balikin sampai sekarang ngetesnya. Tapi kita nggak pernah nagih, kita nggak pernah ngingatin, kita biarkan. Nominalnya ada yang sampai 15.000. Kalau 15.000 Pak,
Itu. Itu. 15 juta. Itu hampir setahun malah belum balik-balik. Kita nikmatin aja itu. Oke. Kemudian yang bawahnya terakhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah kalau Rajab, nah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, kalau dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini bunyi asli hadisnya ya. Ya, wa balikna itu dirubah sama orang kita tuh. Karena aslinya wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, berkahilah kami ketika masuk bulan Ramadan. Imam Ahmad dalam musnadnya kami jelaskan juz 1 halaman 259 dan berkata Bukhari, haza hadisul munkar. Ini adalah hadis munkar. Jadi nggak bisa kita amalkan. Yang mesti kita amalkan apa yang dikatakan Imam At-Tabrani. Allahumma sallimli ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalah. Kalau kata baca bersama-sama Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimhu minna mutaqabbalah. Ada yang sudah baca mengamalkan dari bulan Rajab? Nah, ini kurang jauh talinya. Sama ini ngapain aja? Kami kalau masuk dari radio awal udah kami satu ke murid-murid, baca jangan putus itu. Ya siapa kan amanat, nggak ada amanat masa ya mau sini gitu. Kedua, kami kalau sudah memasuki akhir dari setiap bulan kami sampaikan Allahumma ahillahu alaina syahrul, kita sebutkan namanya syahrul Rajab bil amni wal iman wa salamati wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukal. Tirmizi hasan sahih hadisnya. Jadi nggak bisa kita ngikut-ngikutin kata orang doang, apalagi yang baca Allahumma ahil Allahumma barik lana fi. Wah, ini masyhur banget nih, ngetop banget di kalangan kita. Wabaliknya adalah wabarik lana juga ya. Wabarik lana bukan wabalikna. Gitu. Subhanallah. Ini. Jadi ini yang perlu kita pahami. Nah, makanya dalam keseharian masyarakat kita ada bid'ah sholat khusus di bulan Rajab. Ada sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat. Gitu. Jangan 1000 rakaat kita 11 rakaat aja Ramadan pada gerah. Ini ada 1000 rakaat. Ada juga sholat yang disebut dengan raghaib 12 rakaat. Biasanya dilaksanakan di malam Kamis, malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat pertama di bulan Rajab. 12 rakaat. Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Qadar, Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Ikhlas. Gitu. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12. Dan ini semua hadisnya palsu. Bukan dari Nabi. Raghaib itu namanya disebutnya. Itu. Dan ini nggak ada contohnya. Maka kita nggak pernah kenal kan? Kita nggak pernah ngamalin. Gitu. Tapi di tempat murid kami di Bekasi ada. Kemarin dia tanya, Ustaz, kemarin awal bulan Rajab kita sholat 12 rakaat tuh habis maghrib sampai isya, sholat apaan? Oh, raghaib itu namanya. Tapi itu hadisnya palsu. Nah, itu beda lagi. Itu. Jadi kalau sunnah awabin itu sholat duha. Itu. Udah kami jelaskan. Nah, jadi itu. Kemudian puasanya juga banyak. Orang puasa Rajab. Siapa yang puasa hari pertama Rajab akan mendapatkan keberkahan hidupnya, keluarganya terjamin. Siapa yang puasa dari kedua akan dibukakan pintu dijauhkan dari api neraka, pintu neraka segala macam. Itu hadisnya palsu semua. Itu. Jadi kalau puasa Rajab ya puasa sunnah saja. Tadi ayamul bid, Senin Kamis, Daud gitu. Itu artinya memperbanyak puasa sunnah, bukan puasa-puasa yang dikhususkan. Kemudian juga diperintahkan untuk ziarahnya itu Mekah. Gitu. Karena Nabi pernah mengatakan sekalipun ada sebagian mendoakan tapi sebagian menghasankan. Jadi Nabi dalam 1 tahun itu pernah umroh 4 kali dan salah satunya ada di bulan Rajab. Maka ziarah ke sana. Itu ziarahnya itu langsung berangkat. Makanya kalau minta doa sama Allah, minta supaya berangkat umroh dan haji. Dan kalau sudah di umroh, pernah nggak kepikiran doa minta mimpi ketemu Nabi? Pernah nggak? Gak ada.
Jadi hampir semua orang umroh itu kalau di Tarbul Tazam doanya pasti urusan dunia. Ini dunia Allah. Nah, ini ada kejadian nyata. Salah satu mungkin kita secara logika nggak akan masuk akal. Kalau melihat ibadah orangnya biasa aja, ngerjain main musik. Ketika dia hampir dalam posisi nggak percaya sama Tuhan, dia umroh dengan uang yang dia punya. Dia doa depan Ka'bah, ya Allah, kalau Nabi Muhammad itu ada, hadirkan dia ke dalam mimpi saya pengen tahu. Gitu. Mimpi bener ya. Mimpi ketemu Nabi. Dan mimpi ketemu Nabi itu hak. Dan Nabi nggak pernah bilang, Muhammad nggak pernah. Tapi yang bilang adalah 4 orang sahabatnya. Jadi kalau Nabi hadir dalam mimpi kita, kami dapat 3 persaksian orang mimpi ketemu Nabi di antara murid-murid kami. Dia berkata, jadi dia ngomong itu sahabatnya. Kanan ada Abu Bakar, kiri ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Tapi terkadang hanya dengan 2 orang. Jadi berkata, inilah Rasulullah SAW. Tuh, maka mereka lah yang mengucapin salam. Gitu. Jadi Nabi nggak pernah bilang dalam mimpinya kalau beliau adalah seorang Nabi, tapi yang menunjukin adalah 2 sahabat ini atau 4 orang sahabat ini. Nah, dan kalau kita lihat yang mereka cerita ke kami, orangnya nggak ada istimewanya ibadahnya. Kalau sama-sama kita masih menang kita. Benar demi Allah. Berarti kan dalam diri mereka ada sesuatu amalan yang Allah suka. Ini yang disebut kita nggak boleh melihat orang dari kami sepanjang akhir hari ini aja nggak pernah bisa mimpi Nabi. Sholat malam sudah, puasa sunnah sudah, baca Quran nggak putus, mimpi nggak dapat sampai hari. Ya bayangkan. Tapi ada orang kita lihat puasa sunnahnya kita tahu kayak apa, sholat malamnya kita tahu kayak apa, baca Quran jangan masih belajar sama kami, tapi Allah hadirkan mimpi itu. Coba bayangkan. Itu subhanallah. Jadi Allah yang milih, bukan kita yang. Tapi Allah milih itu sesuai dengan keinginan. Dan makanya kalau nanti umroh, mudah-mudahan kita semua diumrahkan oleh Allah aja. Nah, Mas Ali waktu umroh minta mimpi sama Nabi nggak? Pasti nggak. Nyaris orang yang umroh itu datang ke depan Multazam sekalipun minta mimpi sama Nabi. Rata-rata mintanya dunia. Pasti mintanya. Ya Allah kasih makanya, karena kan itu tempat-tempat yang mustajab. Makanya kalau datang kami ingatkan, kalau kita umroh lagi, minta kepada Allah agar bisa mimpi bertemu Rasul. Wah, nikmat banget. Pasti nanti di akhiratnya ketemu. Gitu. Jadi subhanallah. Ini mudah-mudahan penjelasan bulan Rajab ini menambah keyakinan kita bahwa bulan Rajab ini memang bulan suci, tetapi pengagungannya mesti sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sekedar ikut-ikutan. Itu karena pada bulan-bulan agung, bulan-bulan suci biasanya banyak ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah yang dibikin, yang dibuat, yang diadakan bukan dari Nabi. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan falaisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang nggak pernah diperintahkan, nggak pernah dicontohkan, tertolak. Nah, makanya beramal itu mesti ada ilmu, dan ilmu itu mesti dituntut dicari gitu. Tapi kalau nggak dijelaskan, kami yakin Allah masih baik mengamalkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan gitu. Padahal itu bukan dari Nabi. Kalaupun hadis Nabi, hadisnya mungkar dan sedikit tinggalkan. Allah a'lam bishawab. Kembali pada Amir Majlis.